Kopi minum. Oke, saya sudah melakukan rekaman. Teman-teman yang tidak sedang berbicara di mute. Baik, selamat malam Bapak Ibu guru hebat sekalian. Selamat malam. Bikin kopi. Malam, Bapak. Selamat Selamat malam, Malam, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Sehat selalu. Baik Bapak Ibu guru hebat sekalian, selamat berjumpa kembali di ruang tatap maya. Pada malam hari ini kita akan memulai tatap maya kita kembali. Untuk kegiatan tatap maya kita pada malam hari ini, saya izin untuk melakukan share screen. Ibu TV lah punya apa tuh speaker. yang tegur siapa tuh? Maaf, Pak Andre. Oke sayang. Oke, baik. Apakah sudah bisa terlihat Bapak Ibu guru sekalian? Halo Bapak Ibu guru hebat sekalian, apakah sudah terlihat? Sudah Kakak, sudah bisa terlihat. Sudah. Baik Bapak Jangan goyang hebat sekalian. Pada malam hari ini kita masuk di pembelajaran malam ini cukup penting. Teman-teman saya berharap bisa menyimak karena ini berkaitan dengan persiapan aksi nyata. Kita lakukan refleksi terkait dengan aksi nyata dan juga kita berbicara bersama tentang modul 2.1 sampai dengan 2.5 yang sudah kita pelajari. Jadi saya berharap teman-teman bisa fokus sehingga persiapan aksi nyatanya bisa berjalan dengan baik. Oke, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan kesepakatan kita, biasanya kita sebelum mulai kegiatan, Kakak Don, saya minta untuk mohon satu orang untuk bisa pimpin kita dalam doa untuk memulai kegiatan kita. Kakak Don, saya silakan. Saya punya adik bungsu Ibu TV pimpin kita dalam doa. Oke, Ibu Tevela silakan memimpin kita dalam doa. Oke, baik. Terima kasih. Marilah, izinkanlah saya berdoa menurut agama dan keyakinan saya, Katolik. Marilah kita tinggalkan segala kesibukan kita dan menyiapkan hati batin kita untuk mulai doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dan Allah Bapa di surga, puji dan syukur kehadirat-Mu, karena Engkau telah menyertai kami sepanjang hari tadi. Sekarang ingin memulai kegiatan kami pada hari ini. Curahkanlah rahmat-Mu, utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar apa yang kami terima dapat berguna untuk pasangan kami ke depan dan untuk anak-anak kami. Ya Tuhan, hanya ini doa yang kami panjatkan kehadiran-Mu. Nama-Mu tetap kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, terima kasih Kakak Teovela sudah memimpin doa untuk kita. Saya izin sebentar mau tutup dulu. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini kita akan sama-sama belajar tentang ini yang masuk dengan Gertrudis Jawa Tukan ini siapa? Kakak Anton kah?
Pak Andre itu. Oh, Pak Andre. Iya. Maksudnya kalau bisa diganti nama, ganti nama. Kalau tidak minimal diinformasikan supaya saya bisa tahu. Jangan sampai saya dalam kehadirannya saya itu pantau tidak hadir, ternyata orangnya ada. Berterus dijatuhkan sorry ini. kakak. Saya baru kakak saya potong. Jangan marah. Saya baru keluar dari HP, saya mau coba masuk lewat komputer, tapi komputer Oke, teman siap, punya siap, itu jadi. siap. Tidak apa-apa, intinya saya bisa Jangan tahu marah. orangnya. Oke kakak, siap. Dan maksudnya saya bisa informasi. Oke, terima kasih Kak Andre. Kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Untuk pembelajaran kita malam hari ini, saya mengajak kita semua, mari kita tenangkan hati dan pikiran. Kita arahkan semua fokus dan perhatian kita untuk belajar. Munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan untuk proses belajar kita hari ini. Coba kita lebih tenang, kita merenung. Kita bersyukur bahwa kita boleh dibimbing, boleh berada di dalam program ini sampai dengan sejauh ini. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya kembali mengingatkan kepada kita semua yang sudah menjadi kesepakatan belajar kita. Teman-teman, saya berharap bahwa hari ini kita butuh banyak diskusi. Saya berharap bahwa teman-teman lebih aktif sehingga diskusi kita pada malam hari ini bisa berjalan dengan baik. Itu yang saya harapkan, yang pertama. Yang kedua, ingat terus menyalakan kamera apabila tidak sedang dalam kondisi jaringan yang tidak bagus. Matikan mikrofon kalau kita tidak sedang bicara. Hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Jadi itu menjadi beberapa catatan. Kemudian kesepakatan kita doa sebelum dan mengakhiri kegiatan. Dan yang berikut adalah mengizinkan teman-teman yang beribadah untuk beribadah apabila sudah waktunya dengan tidak meninggalkan ruang Zoom. Baik Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita ini, hari ini kita refleksikan koneksi antar materi dari materi modul 2 yang sudah kita pelajari dan mengenai penugasan aksi nyata. Teman-teman, penugasan aksi nyata ini kita punya tugas cukup berat. Kenapa saya katakan tugas cukup berat? Teman-teman harus bisa lebih banyak bertanya, kita berdiskusi terkait dengan persiapan aksi nyata pembelajaran yang akan teman-teman lakukan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, agenda sesi kita pada hari ini itu refleksi antar materi itu 30 menit. Kemudian kita ada penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, kemudian penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar PJOKA yang berpusat pada peserta didik, penilaian, lini masa, kemudian dialog atau diskusi dan tanya jawab 7 menit. Kemudian ada penutupan 3 menit. Jadi itu merupakan agenda kita pada malam hari ini. Selamat malam, maaf baru bergabung. Silakan Kakak Maksi, mari. Kami juga baru mulai Kakak. Ya, yang pertama kita lihat tentang refleksi koneksi antar materi, paket modul 1 dan paket modul 2. Mari kita sama-sama lihat Bapak Ibu. Saya akan minta Bapak Ibu untuk menjawab beberapa pertanyaan. Silakan nanti saya akan minta teman-teman untuk bisa menjawab. Silakan yang bisa menjawab secara langsung menjawab secara langsung, ataupun yang ingin menjawab melalui kolom chat, maka yang akan menjawab melalui kolom chat. Saya akan berikan kesempatan untuk setiap pertanyaan minimal 2 orang untuk bisa menyampaikan pendapat. Minimal 2 orang bisa menyampaikan pendapat. Yang pertama, pertanyaannya adalah, sejauh mana pemahaman Bapak Ibu
terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Kita sudah belajar tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Kemarin kita belajar, kita melakukan analisis konten, kita melakukan analisis waktu tunggu dan lain sebagainya. Di situ kita sudah bisa lihat Bapak Ibu. Oh, bagaimana keterampilan mengajar saya dalam PJOK. Apa pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, 2 pertanyaan ini Bapak Ibu, saya minta 2 orang yang bisa menjawab melalui 2 orang menjawab melalui diskusi secara langsung, dan teman-teman yang lain silakan menuliskan di kolom chat box. Ada 2 pertanyaan ini, dirangkum saja dalam 1 jawaban. Sejauh apa pemahaman Bapak Ibu terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Apakah pemahaman Bapak Ibu terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif mendukung paradigma Bapak Ibu atau paradigma kita semua terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? 2 pertanyaan ini saya minta 2 orang untuk menjawab. Kalau tidak ada yang menjawab, maka seperti biasa saya akan meminta untuk 2 orang berbicara mewakili teman-teman yang lain. Silakan Resen. Atau kamu mau kita dengan wheel of name, maka saya akan buat wheel of name untuk kita. Oke, Kakak Don. Silakan. Nah, biasa saya mau Kakak nih. Kita tepuk tangan dulu untuk Kakak Don. Luar biasa Kakak Don. Silakan. Kita minta pendapat sejauh mana pemahaman terkait pembelajaran PJOK yang efektif. Oke, menurut pemahaman saya, pembelajaran yang efektif oleh seorang guru PJOK itu kita harus melihat pada perkembangan dan kemampuan para peserta didik. Yang kedua, bahwa pembelajaran efektif itu kita jangan cuma menyatakan bahwa saya sudah efektif. Pasti ada orang lain yang menilai bahwa saya mengajar ini sudah efektif atau belum. Itu kita tunjukkan dengan kita punya kehadiran keberadaan di lembaga pendidikan kita. Yang pertama, kita sebagai guru PJOK punya nilai disiplin. Disiplin ini bukan disiplin cuma waktu, tapi disiplin dalam administrasi. Yang kedua, di dalam administrasi itu sendiri kita sudah patokan bahwa ada waktu tertentu di mana kita melaksanakan pembelajaran. Maka dari waktu itu kita harus gunakan secara baik sehingga proses pembelajaran kita itu berjalan dengan baik dan anak bisa mencapai kesegaran jasmaninya. Intinya di situ. Ketika seorang guru PJOK dinilai bahwa pembelajarannya sudah efektif, itu dinilai dari apakah anaknya itu sudah mencapai kesegaran jasmani atau tidak. Itu. Cukup hanya itu dulu. Sekian dan terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih banyak Kakak Don. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Kakak Don. Saya butuh 1 orang lagi terkait pertanyaan pertama sebelum saya menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Kakak Don. Luar biasa Kakak Don. Aku tanggapi Kakak. Oke, Kakak Lores. Suara storing sama-sama ini. Kakak Lores dan Kakak Don satu tempat mungkin. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam untuk Bapak Ibu guru hebat. Selamat malam Kakak Lores. Ya, pemahaman. Selamat malam Kakak Lores. Ya, Pak Andre, selamat malam. Ya.
pemahaman saya terkait dengan keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Ya. Kurang lebih hampir sama dengan Pak Kakak Don tadi terkait pembelajaran yang efektif. Ya. Seorang guru seperti yang kita ketahui harus sangat memahami kebutuhan peserta didik. Itu yang pertama. Setelah penerapannya, setelah itu Bisa. Merah otomatis. penerapannya baik dalam pembelajaran dalam kelas maupun luar kelas Hah? 2 harus hari, 3 hari. berdasarkan kebutuhan peserta didik. Oleh karena itu, seorang guru benar-benar merancang proses pembelajaran, baik itu dari proses pengetahuan maupun keterampilan, harus berdasarkan minat, gaya belajar, dan kebutuhan dari peserta didik itu sendiri. Hanya itu saja. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, terima kasih banyak Kakak Lawrence. Kita berikan tepuk tangan. Teman-teman yang lain silakan manfaatkan kolom chat box. Selain Kakak Lawrence dan Kakak Don yang sudah menyampaikan, silakan manfaatkan kolom chat box untuk menuliskan pendapat teman-teman. Saya dapat mengambil kesimpulan seperti yang disampaikan oleh Kakak Lawrence dan Kakak Don. Pemahaman terkait dengan keterampilan mengajar tadi Kakak Don sudah jelaskan juga bahwa intinya anak-anak bugar. Kakak Lawrence juga menyampaikan bahwa disesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik. Kakak Don juga menekankan terkait dengan keterampilan mengajar membutuhkan kedisiplinan. Kita sudah belajar tentang bagaimana konten pembelajaran yang efektif. Inti dari semuanya itu adalah seperti yang disampaikan oleh kakak saya berdua tadi, sangat tepat sekali, disesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik. Betul sekali yang disampaikan Kakak Olive tadi. Kakak Olive dalam chat box-nya. Disesuaikan dengan kebutuhan belajar. Guru harus memahami konsep dasar olahraga. Benar sekali. Ya, guru harus paham tentang konsep kebugaran, harus paham tentang konsep pendidikan gerak, harus paham tentang bagaimana konsep terkait dengan SEM. Dia harus tahu semua bagaimana konsep sport education model tadi. Itu semua wajib diketahui guru. Kalau teman-teman tadi malam sudah mengerjakan soal, maka sudah pasti di dalam soal itu banyak pertanyaan berhubungan dengan sport education model dan lain sebagainya. Jadi saya melihat bahwa pemahaman teman-teman sangat luar biasa. Sudah banyak teman-teman yang menuliskan di kolom chat box. Saya lihat di sini ada Kakak Andre dalam tulisannya, pemahamannya itu terkait keterampilan mengajar itu membangun hubungan, memiliki ekspektasi yang jelas, menciptakan keterlibatan. Benar sekali. Menciptakan keterlibatan, peserta didik harus merasa memiliki pembelajaran, merasa bahagia, ada umpan balik, dan ingat, setiap pembelajaran tanpa ada refleksi itu artinya sama dengan tidak ada pembelajaran. Karena refleksi itu adalah kunci daripada perbaikan di pembelajaran mendatang. Dari refleksi kita mengetahui kelebihan dan kekurangan. Luar biasa untuk pertanyaan pertama. Sekali lagi saya berikan tepuk salut untuk kita semua untuk pembelajaran pertama yang luar biasa. Selanjutnya di nomor yang kedua, Bapak Ibu. Selanjutnya di nomor yang kedua. Nah, di sini kita lihat terkait dengan strategi mengajar. Bagaimana pemahaman Bapak Ibu terkait strategi mengajar? Apakah pemahaman terkait strategi mengajar mendukung Bapak Ibu untuk menerapkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, ini saya minta 2 orang lagi untuk bisa bersuara. Kalau boleh buka selain Kakak Don dengan Kakak Lawrence dulu, teman-teman yang lain. Saya minta teman-teman yang lain silakan menyampaikan pendapat. Bagaimana pemahaman terkait dengan strategi mengajar? Kemarin kita belajar tentang strategi mengajar. Strategi mengajar sangat menunjang pelaksanaan pembelajaran di kelas. Kemarin kita lihat tentang cooperative learning, ada pembelajaran dengan gaya komando, kapan kita gunakan gaya komando. Kemudian ada pembelajaran penemuan konvergen, ada pembelajaran penemuan divergen. Nah, itu sebenarnya dalam proses pelaksanaan pembelajaran sering kita lakukan. Hanya saja memang kadang kita tidak tahu, oh ini yang dimaksudkan dengan cooperative learning.
oh ini yang dimaksud dengan pembelajaran gaya komando. Nah, mungkin teman-teman kita lebih banyak mengetahui tentang gaya komando. Yang kebanyakan gaya-gaya lain kita kurang mengetahui. Tetapi sejauh itu kita dalam pelaksanaan pembelajaran, terkadang kita menggabungkan beberapa metode pembelajaran. Untuk itu, saya minta 2 orang untuk bisa berbicara terkait dengan pemahaman Bapak Ibu berkaitan dengan strategi mengajar. Pertanyaan selanjutnya, apakah strategi mengajar itu mendukung tidak terhadap perubahan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Bisa dijelaskan alasan-alasannya. Silakan, saya minta 2 orang selain Kakak Don dengan Kakak Lawrence. Kalau tidak ada yang angkat tangan, berarti saya tunjuk untuk teman-teman bisa berbicara. Sebenarnya di sini tidak ada yang salah, karena yang disampaikan adalah pendapat kita. Pemahaman kita terkait dengan pembelajaran sejauh ini. Silakan teman-teman. Saya persilakan 2 orang untuk raise hand. Kalau belum ada yang raise hand, berarti saya tunjuk 2 orang untuk bisa membantu kita. Oke, kalau tidak ada berarti saya minta 2 orang. Silakan yang pertama Kakak Anton Niron. Kakak Anton Niron yang pertama, dan yang kedua nanti Kakak Petrus yang Tenawahang. Silakan Kakak Anton. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tanyanya sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar. Mengenai strategi mengajar ini merupakan cara-cara kita guru untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa agar pembelajaran kita di sekolah dapat berjalan dengan efektif. Strategi yang kita lakukan ini akan membuat pembelajaran yang lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang kita capai saat melakukan pembelajaran tersebut. Seperti itu. Oke, terima kasih Kakak Anton, luar biasa untuk pemaparannya. Selanjutnya Kakak Petrus Tenawahang, saya persilakan untuk bisa bercerita. Pendapat dari Baik, selamat sore buat kita semua. Sore Kakak Petrus, silakan. Menurut saya strategi pembelajaran ini dalam PJOK ini sangat diperlukan karena hal ini memicu sebagian siswa yang mungkin tidak menyukai materi dapat cara yang bagaimana sehingga mempengaruhi karakteristik siswa yang mungkin tidak menyukai. Nah, strategi ini yang kita harus kembangkan sehingga dalam proses pembelajaran semua siswanya aktif dalam mengikuti kegiatan proses pembelajaran tersebut. Menurut saya seperti itu. Baik Kakak, terima kasih banyak. Kakak-kakak yang lain silakan menuliskan di kolom chat. Saya menyimpulkan dari 2 penyampaian yang ada, baik dari Kakak Anton maupun dari Kakak Petrus, luar biasa. Strategi mengajar dipahami oleh mereka sebagai satu cara yang mana dalam proses pelaksanaan pembelajarannya itu kita membantu peserta didik untuk lebih mudah memahami pembelajaran. Tidak ada, sekali lagi saya kembali untuk mereview teman-teman, strategi mengajar yang terbaik itu ada di kepala Bapak Ibu sekalian. Kondisi pembelajaran yang ada di lapangan, Kakak Andre punya kondisi sekolah hari itu, ketersediaan semua sarana penunjang pembelajaran,
kesiapan peserta didik dalam belajar, karakteristiknya mereka, karakteristik konten pembelajaran menjadi pertimbangan Kakak Andre dalam menentukan strategi apa yang menurut saya paling tepat. Oh, pembelajaran ini menurut saya kalau dengan pembelajaran diskusi dalam kelompok, kita bagi mereka dalam kelompok berbahaya. Karena apa? Oh, misalnya tidak mungkin kita pembelajaran untuk renang, kita bagi anak-anak dalam kelompok di dalam air. Nah, itu akan menyebabkan kita semakin sulit melakukan koordinasi terhadap anak-anak karena pelaksanaan pembelajaran di air ini membutuhkan komando dari guru karena keselamatan anak menjadi hal yang utama. Jadi sekali lagi, terkait dengan strategi mengajar, sangat mendukung kita dalam pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Tapi strategi mengajar yang digunakan sangat tergantung dari kakak-kakak semua. Dari kakak Olive, dari kakak Tevela, dari kakak Eti. Strategi mengajar kakak mereka itu yang paling tepat menurut kakak. Karena kondisi real yang ada di sekolah, kakak mereka yang paling tahu. Sehingga seperti yang disampaikan oleh kakak Anton dan juga kakak Petrus, itu benar adanya. Strategi mengajar mendukung kita dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Kaitannya dengan bagaimana paradigma pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dengan strategi pembelajaran yang tepat, kita mendukung proses pelaksanaan pembelajaran yang mengarah kepada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Baik, saya coba cek di kolom chat box, ada beberapa teman-teman yang sudah menyampaikan pendapat. Ada kakak Teovela menyampaikan bahwa strategi mengajar dalam pembelajaran PJOK memiliki peran yang penting, sangat penting. Benar sekali kakak. Dalam pengembangan kemampuan motorik, kesehatan, dan kebugaran siswa. Tujuan utama dari strategi ini adalah siswa aktif bergerak, menikmati, serta memahami dan menjaga kesehatan tubuh. Tapi jangan lupa, yang paling utama dari semua itu adalah strategi mengajar mendukung kita untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oke, luar biasa kakak Tovela. Ada kakak Ahmad. Kakak Ahmad menyampaikan pembelajaran berpusat pada anak. Artinya setiap proses pembelajaran didasarkan pada kebutuhan minat anak dengan melihat hasil observasi serta keterlibatan pada kegiatan belajar. Maka penentuan strategi mengajar kembali kepada kakak Ahmad dengan berbagai konteks pertimbangan yang sudah kakak Ahmad sampaikan di dalam kolom chat ini. Luar biasa kakak Ahmad. Teman-teman yang belum silakan menuliskan di kolom chat terkait dengan pandangan teman-teman berhubungan dengan strategi mengajar. Selanjutnya kita masuk ke nomor 3. Nah, ini kita bicara tentang model pendidikan gerak. Sejauh mana pemahaman Bapak Ibu terkait dengan model pendidikan gerak? Apa pemahaman Bapak Ibu terhadap model pendidikan gerak yang mendukung paradigma pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Ingat Bapak Ibu, kita di PJOK itu tujuan pembelajaran pendidikan jasmani berusaha mencapai tujuan pendidikan nasional dalam aktivitas gerak. Itu merupakan salah satu ciri dari pembelajaran pendidikan jasmani. Maka pendidikan gerak tidak terpisahkan karena hampir sebagian besar dalam pembelajaran pendidikan jasmani itu adalah pendidikan gerak. Walaupun meskipun tidak semuanya. Ada pendidikan kesehatannya, memperkenalkan budaya hidup sehat. Tapi lebih banyak di dalam pembelajaran PJOK itu adalah pendidikan gerak. Luar biasa. Sekarang saya minta 2 orang silakan mengangkat tangan untuk menyampaikan pendapat sejauh mana pemahaman Bapak Ibu terkait dengan model pendidikan gerak. Saya minta 2 orang. Kakak Ahmad, raise hand. Silakan Kakak Ahmad, terima kasih. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang ketiga ini tentang pemahaman model pendidikan gerak atau biasa disebut dengan movement education ya Pak. Ya, movement ini education. Lebih kepada 4 konsep kalau saya, kesadaran tubuh, konsep usaha dan konsep ruang dan konsep keterhubungan seperti itu Pak ya. Jadi konsep tubuh tentang apa yang dilakukan oleh tubuh, konsep usaha seperti bagaimana tubuh bergerak, konsep ruang itu seperti di mana tubuh bergerak, dan keterhubungan apa yang terjadi seperti itu Pak. Itu pemahaman saya Kak. Saya kembalikan.
Terima kasih Kakak Ahmad mengingatkan kembali kepada kita semua terkait dengan 4 konsep gerak. Ada konsep tubuh. Konsep tubuh itu berbicara tentang bagian tubuh mana yang melakukan aktivitas gerak, dengan apa kita bergerak, tubuh bagian mana. Kemudian ada konsep usaha, bagaimana gerak itu dilakukan, usahanya seperti apa. Kemudian ada konsep keterhubungan, konsep ruang, kemana gerak itu dilakukan. Dan yang terakhir adalah konsep keterhubungan. Konsep keterhubungan dengan apa kita bergerak dan berkaitan dengan keterhubungan lainnya. Itu dengan orang-orang sekitar atau berhubungan dengan rangkaian gerak berikutnya. Nah, itu yang dimaksud dengan konsep keterhubungan. Luar biasa Kakak Ahmad. Saya minta satu orang lagi untuk menyampaikan pandangan terkait dengan model pendidikan gerak. Kita tepuk tangan untuk semua dulu karena apa yang disampaikan oleh teman-teman ini sangat luar biasa. Masih mengingat dengan jelas terkait dengan materi yang sudah kita bicarakan. Satu orang lagi untuk menyampaikan pendapat. Oke, Kakak Gertrudis Jawa Tukan alias Antonius Arkianaya. Oke, baik. Selamat malam untuk kita semua. Selamat malam Kakak Andre. Oke, saya melanjutkan pembicaraan dari teman saya Pak Ahmad. Menurut saya konsep gerak dalam PJOK selalu berkaitan dengan aktivitas fisik, dalam artian bahwa fisik yang bergerak. Tujuannya adalah aktivitas gerak yang berpusat pada aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan dalam kualitas individu, baik dalam bentuk fisik, mental, serta emosional para peserta didik. Saya cuma menambahkan itu saja Pak Fasil. Untuk sementara saya kembalikan. Terima kasih Pak. Ya, luar biasa Kakak Andre. Kita berikan tepuk tangan, tepuk salut untuk Kakak Andre. Pendekatan dalam pendidikan gerak memang seperti yang disampaikan Kakak Andre, bahwa salah satu tujuan dari pendidikan nasional dalam hal ini pendidikan jasmani adalah mencapai tujuan pendidikan nasional dengan aktivitas gerak. Nah, capai tujuan pendidikan nasional dengan aktivitas gerak itu seperti yang sudah disampaikan oleh Kakak Andre tadi. Dengan pendidikan gerak harus mampu meningkatkan kemampuan motorik, lalu kemampuan harus mampu meningkatkan peningkatan sosial emosional, kemudian ada pengetahuannya terkait dengan pelajaran atau pendidikan gerak, kemudian ada meningkatkan pengetahuan peserta didik terkait dengan pemahaman tentang pendidikan kesehatan. Penting mencapai tujuan pendidikan nasional itu untuk mencapai baik itu secara fisik, psikis maupun emosi, semuanya harus kompleks. Di situ harus ada perubahan, ada peningkatan dari pendidikan atau pembelajaran gerak yang diberikan. Luar biasa untuk kakak-kakak semua. Saya coba kembali untuk melihat di kolom chat box. Ada Kakak Anton Kanekaniron menyampaikan model pendidikan gerak merupakan pendekatan pelajaran yang menekankan konsep-konsep dasar gerak yang bertujuan memahami tubuh. Bagaimana tubuh bergerak, kekuatan, dan dalam berbagai aktivitas gerak. Ya, betul sekali. Kaitan dengan konsep tubuh, ruang, dan keterhubungan yang disampaikan oleh Kakak Ahmad tadi. Ada Kakak Agustinus Tupen juga menyampaikan bahwa model pembelajaran mengacu pada pendekatan yang digunakan, termaksud dalam tujuan pengajaran, tahap-tahapan dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pelajaran, dan pengelolaan kelas. Oh, ini yang berhubungan dengan metode pengajaran tadi. Kemudian ada Kakak Anton Kanekaniron di sini. Ada Kakak Maria Goretti, pendidikan gerak berkaitan dengan aktivitas gerak yang tercakup kesadaran tubuh, usaha, ruang, dan keterhubungan. Ya, betul sekali Kakak. Luar biasa, kita berikan tepuk untuk teman-teman yang sudah menyampaikan pendapat. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada yang berikut. Nah, ini terkait dengan pemahaman Bapak Ibu
berhubungan dengan model pendidikan kebugaran. Saya minta 2 orang lagi untuk bersuara selain teman-teman yang sudah berbicara. Kalau belum tidak berbicara berarti saya minta untuk berbicara. Pemahaman Bapak Ibu terkait dengan model pendidikan kebugaran. Kemarin kita sudah dalam tatap muka kita sudah bicara tentang model pendidikan kebugaran. Terus bagaimana model pendidikan kebugaran mendukung paradigma kita untuk dalam kaitan dengan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Saya minta 2 orang, kalau belum saya tunjuk. Oke, saya minta Kakak Eti dan Kakak Teofela menyampaikan pendapat terkait dengan model pendidikan kebugaran. Silakan Kakak Maria Goretti diberikan kesempatan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terkait dengan pemahaman terhadap model pendidikan kebugaran jasmani, di sini saya model pembelajaran pendidikan jasmani yang menekankan pada pengajaran, yakni gaya hidup yang aktif dengan cara melakukan aktivitas fisik untuk mencapai kebugaran pada peserta didik maupun guru. Hanya itu saja dari saya. Baik, terima kasih Kakak Eti. Kakak Eti menekankan pada pendidikan kebugaran jasmani sebagai satu model pembelajaran yang menekankan pada peningkatan kebugaran jasmani, pengajaran yang aktif. Dalam pendidikan kebugaran itu ada prinsip-prinsip. Ada prinsip-prinsip dalam kebugaran jasmani yang kita ketahui ya Bapak Ibu semuanya, ada bagaimana kita meningkatkan kemampuan fisik peserta didik, kemampuan jantung, daya tahan otot. Kemudian sebagai personal dalam aktivitas kebugaran jasmani kita perlu memperhatikan bagaimana prinsip individual, ada prinsip. Oke, ada Kakak Anton di sana. Oke, sebelum saya lebih lanjut, saya minta Kakak Teofela. Oh, Kakak Agustinus Tupenliwun. Kakak Teofela, apakah bisa berpendapat? Kalau tidak, maka saya kasih kesempatan Kakak Agus dulu. Kakak Teofela di pertanyaan berikut. Oke, baik. Terima kasih. Oh, Kakak Teofela. Kakak Agustinus sabar ya, Kakak Teofela dulu ya. Silakan ya. Kakak Teofela. Terkait model pendidikan kebugaran dalam pembelajaran PJOK, itu pentingnya melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran sangat krusial. Ketika orang tua memahami model pendidikan kebugaran yang diterapkan di sekolah, maka mereka dapat memberi dukungan di rumah. Mereka dapat melanjutkan aktivitas fisik yang diajarkan di sekolah sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif. Kemudian yang kedua, meningkatkan motivasi anak. Dengan dukungan orang tua, anak akan merasa lebih termotivasi untuk aktif bergerak dan menjaga kesehatan. Oke, Pak. Itu saja. Ya, baik Kakak Teofela, luar biasa. Sebelum saya simpulkan, Kakak Agustinus sudah mengangkat tangan. Saya kasih kesempatan untuk Kakak Agustinus berbicara. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk model pendidikan atau mengenai model pendidikan kebugaran jasmani, itu adalah merupakan salah satu tujuan penting dalam pendidikan jasmani yang bertujuan itu meningkatkan kebugaran jasmani peserta didik dan keterampilan motorik, pengetahuan tentang kesehatan, sikap sportif, dan membentuk pola hidup sehat bagi peserta didik melalui berbagai aktivitas fisik. Terima kasih. Oke Kakak, terima kasih Kakak Agus. Kita tepuk tangan untuk Kakak Hans.
dan kakak Tevela dan juga kakak Eti. Pada kesimpulannya, kakak Eti dan kakak Hans menekankan pada bagaimana pelaksanaan aktivitas pendidikan kebugaran jasmani kaitan dengan bagaimana kita melakukan tes kemampuan atau peningkatan kemampuan aktivitas kebugaran jasmani untuk peserta didik itu penting, sangat penting. Dari kakak Tevela menekankan bagaimana pendidikan kebugaran jasmani bisa menjadi budaya, dan dalam kaitan dengan pendidikan kebugaran jasmani sebagai budaya itu ada tanggung jawab sosial selain tanggung jawab personal perorangan untuk mendukung pembelajaran yang efektif. Tentunya perlu dilibatkan orang tua. Dalam pendidikan kebugaran, dalam kaitan dengan meningkatkan kebugaran peserta didik, bukan hanya soal anak-anak bergerak, tetapi anak-anak harus memahami kenapa mereka harus bergerak, apa manfaat mereka bergerak atau melakukan aktivitas kebugaran jasmani, dan itu perlu didukung oleh orang tua. Nah, dalam hal ini kaitannya dengan stakeholder terkait, aset-aset terkait, yang itu nanti kita bicarakan kaitannya dengan aset based thinking dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Luar biasa kakak Tevela. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada pertanyaan yang berikut. Ya, bagaimana pemahaman Bapak Ibu terkait dengan Sport Education Model atau SEM? SEM sudah kita bicarakan. Silakan, saya butuh 2 orang. Kalau tidak ada yang mengangkat tangan, maka saya tunjuk teman-teman yang belum berbicara. Kakak Olivia dan kakak Marianus Sakira. Pasti ya Sakira nih, ngeri ya. Bahaya, kas keluar ilmu tuh. Kakak berikan aplaus. Olivia Manda. Silakan kakak Andre, tadi jangan dada, itu Pak Celo belum berbicara, kakak Agustina duluan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya, pada pemahaman saya terhadap Sport Education Model, sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini bahwa sebenarnya model pembelajaran dalam pendidikan jasmani yang ditekankan di sini adalah peran siswa sebagai pemain, pelatih, wasit, dan pencatat skor. Artinya mereka di dalam kegiatan keterampilan, penekanan pada kegiatan keterampilan. Tujuannya untuk mengatasi kelemahan pembelajaran olahraga yang sering mereka lakukan dan berfokus pada teknik-teknik olahraga sesuai dengan kemampuan peserta didik itu sendiri. Dan ditekankan lagi di sini adalah nilai-nilai keolahragaan harus ditekankan lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Kakak Tevela. Selanjutnya kita dengarkan suara emas dari Kakak Marianus Sakira sebelum kita ambil kesimpulan. Kakak Marianus. Silakan Kakak Marianus. Pak Marianus Sakira ini, bagaimana Kakak Marianus, silakan. Bagaimana pemahaman Kakak terkait dengan SEM yang kita sudah buat di lapangan, kita bagi Pak Hans jadi keamanan. Siap Kakak Ahmad, silakan. Kakak Marianus Sakira, silakan nyalakan speakernya. Belum dinyalakan. Halo Kakak Marianus. Kakak Marianus masih ada di dalam room? Kalau tidak saya kasih keluar dari room. Soalnya dari tadi tidak mengeluarkan suara Kakak Marianus ini.
Oke, kita minta Kakak Maksi dulu. Kakak Maksi silakan. Sebelum Kakak Marianus, Kakak Maksi. Selamat malam, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Silakan Kakak Maksi. Kalau pemahaman saya terkait sport education model ini, di mana kita dalam hal ini sebagai peserta didik dilatih untuk bermain peran, baik di dalam bentuk tugas sebagai apapun, intinya hal ini sebagai dalam bentuk panitia kecil atau terlibat aktif dalam satu perlombaan, di mana peserta didik dilatih baik secara karakter, perilaku, kerjasamanya terhadap suatu organisasi yang dibentuk. Mungkin dari saya untuk sementara itu dulu. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Kakak Maksi terkait dengan model pendidikan SEM. Oh, Kakak Donatus. Silakan Kakak Donatus sebelum saya mengambil kesimpulan dan juga membacakan apa yang teman-teman tulis di kolom chat. Silakan Kakak Don. Oke, terima kasih. Yang menurut saya pahami tentang SEM itu adalah Sport Education Model. Benar sekali Kakak. Sport Education Model ini kalau secara spesifiknya itu kita berbicara tentang dunia olahraga, bukan pendidikan jasmani. Jadi sport education model itu adalah bagaimana kita memberikan peran semua peserta didik, entah dia itu sebagai pelaku dalam olahraga itu sendiri dan itu sebagai pelaksana dalam suatu kegiatan dan olahraga itu sendiri. Jadi di SEM ini secara khususnya dia berbicara bagaimana peran seorang siswa atau peran seseorang dalam memanage dunia olahraga. Kalau secara umumnya kita di guru PJOK ya kita tahu bahwa kita di sekolah itu kita mengajar tentang pendidikan jasmani. Tapi khususnya yang saya pahami tentang SEM ini adalah bagaimana seseorang itu memanage sebuah olahraga itu menjadi ajang yang menjadi pedoman dalam bisa juga dikatakan dalam kehidupan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kakak Don. Luar biasa. Terkait dengan SEM, Kakak Don menjelaskannya jauh lebih rinci selain bahwa terkait bagaimana dalam sport education model kita melakukan pembagian peserta didik. Namun sport education model itu sebenarnya menurut Kakak Don itu seperti kita menghadirkan dunia olahraga yang terutama dalam olahraga ini mengarah kepada olahraga industri. Pengalaman nyata kepada peserta didik, bagaimana mereka bisa merasakan, oh ternyata kita kalau ini, kita memanajemen sebuah pertandingan seperti ini, bagaimana kita terlibat untuk menjadi kepanitiaan untuk sebuah perayaan. Jadi pengalaman nyata benar-benar dihadirkan, melibatkan semua peserta didik, bagaimana anak-anak bisa dalam satu momen ada afiliasinya, mereka bisa saling mengalami keterhubungan antara satu dan lainnya. Oh ini kelompok A yang bermain, kamu punya supporter sekian, kelompok B kamu punya supporter ini. Dengan sendirinya ada chemistry yang dibangun antara anak-anak bahwa mencintai rekan-rekannya yang lain ada di kelompok. Nah di situ pembelajaran SEM ini memberikan pengalaman nyata dan luar biasa. Ketika kita di sekolah kita sering melakukan itu, tetapi lebih banyak kita guru sebagai manajemen dan
manajemen, sementara anak-anak kita libatkan dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, kalau dalam SEM ini menekankan bagaimana keaktifan peserta didik mulai daripada awal persiapan sampai dengan perayaan akhir musim dilaksanakan. Itu diberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengelola semuanya itu. Kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator. Luar biasa teman-teman. Saya kembali melihat di kolom chat, ada banyak teman-teman yang sudah menyampaikan, ada beberapa. Ada beberapa kakak-kakak yang di sini. Kakak Agustinus membicarakan tentang pemahaman model spirit education adalah menuntut peserta didik lebih banyak memerankan daripada olahraga umumnya yang hanya berperan sebagai pemain. Siswa juga belajar sebagai pelatih, wasit, pencatat skor, panitia, dan lain sebagainya. Untuk SEM ini untuk kakak Agustinus di SMP bisa menjadi praktik baik yang dibagikan di sekolah dan juga bisa menjadi pelaksanaan kegiatan di sekolah karena kakak Agustinus ada di jenjang SMP. Begitu juga kakak Antonius dan teman-teman yang lain. Luar biasa kakak Agustinus untuk pemaparannya. Kakak Anton sudah ada di room ini, kakak Anton. Antonius. Antonius Watoliun belum masuk ya? Kakak Eti coba hubungi kakak Anton, tolong. Iya, ada satu telepon. Oke, baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Luar biasa untuk artinya bahwa kita kembali mereview ingatan dan pemahaman teman-teman terkait dengan pembelajaran. Tapi sejauh ini sangat luar biasa. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lanjutan. Bagaimana pemahaman Bapak Ibu terkait dengan asesmen otentik? Asesmen otentik menjadi satu kunci dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Dan juga asesmen otentik ini luar biasa untuk kita ketahui dan kita pahami. Saya butuh 2 orang lagi untuk bisa menyampaikan pendapat terkait dengan asesmen otentik. Yang belum bersuara, silakan saya berikan kesempatan. Kakak Agustinus sudah. Mungkin kakak Rafael, bagaimana kakak Rafael bisa menyampaikan pendapat? Oh, kakak Marianus. Silakan Bapak Marianus Sakira. Kami berikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Kita berikan tepuk tangan untuk kakak Marianus. Selanjutnya ada kakak Tevela. Terima kasih kakak Tevela. Kakak Marianus terlebih dahulu. Baik, selamat malam untuk kita semua. Maaf, tadi ada terlambat untuk akreditasi sekolah tadi. Oi, jangan marah kakak. Tidak diinformasikan, jadi kami tidak terlalu tahu. Ya, jadi menurut saya asesmen autentik itu proses evaluasi yang mengukur kinerja siswa dalam konteks dunia nyata. Tujuan untuk menilai kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Contohnya, asesmen autentik melibatkan berbagai bentuk pengukuran seperti kinerja, portofolio, dan asesmen diri. Saya kembalikan Pak Fasilitator. Terima kasih banyak kakak Marianus. Luar biasa Pak Marianus dengan pemaparannya terkait dengan asesmen otentik. Bagaimana asesmen otentik Langsung contoh-contoh penilaian yang nyata. Kita berikan tepuk tangan dulu kepada kakak Marianus. Sekali bersuara, suaranya ini memang emas. Kakak Don jangan tertawa dengan saya punya kakak Marianus karena memang beliau kalau sudah berbicara itu yang dia keluarkan tuh inti semua. Dan contoh-contoh itu belum tahu. Asesmen otentik sudah dijelaskan oleh kakak Marianus bagaimana memberikan penilaian yang lebih nyata terhadap pengalaman belajar anak. Ada penekanan pada asesmen otentik itu wajib melibatkan peserta didik. Oh ya, saya lupa. Kakak Teofela. Kakak Tevela, ada kakak Agustinus. Silakan kakak Tevela terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih. Terkait asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK adalah cara penilaian
yang lebih menekankan pada kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan gerak dalam situasi nyata. Ini berbeda dengan ujian tertulis tradisional yang lebih fokus pada menghafal teori. Sekian, Pak. Oke, luar biasa Kakak Tevela menambahkan dengan contohnya Mama Oncu punya pemikiran-pemikiran ditambah dengan Bapak Besar Marianus Sakera ini luar biasa. Oke, luar biasa ini malam. Kita tambahkan ada Kakak Agustinus Tupenliwun dan Kakak Maria Goretti 1 menit. Menyala kakak ini malam Menyala Kakak Marianus Hancur menyala. kita. Silakan Kakak Agustinus. Oh ya, Kakak Maria Goretti. Kakak Agustinus kayaknya raise hand dari tadi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Ade. Sejauh ini pemahaman saya tentang asesmen otentik ini terkait dengan suatu proses evaluasi yang melibatkan berbagai bentuk pengukuran terhadap kinerja yang mencerminkan pembelajaran siswa, prestasi, motivasi, dan sikap-sikap dalam pembelajaran PJO yang relevan atau yang sesuai. Terima kasih, Ade. Oke, luar biasa yang disampaikan oleh Kakak Eti sama dengan apa yang disampaikan juga oleh Kakak Rustem di dalam kolom chat. Asesmen otentik yaitu pengukuran secara bermakna, signifikan, yang mencakup ranah sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan atau kognitif. Tetapi yang paling penting adalah dalam pelaksanaan asesmen otentik melibatkan peserta didik adalah salah satu indikator utamanya. Asesmen otentik. Teman-teman, nanti kita akan membuat, setelah ini kita akan membuat aksi nyata. Ya, aksi nyata salah satunya adalah bagaimana melibatkan asesmen otentik dalam perencanaan pembelajaran dan juga praktik pembelajarannya. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu kita masuk ke poin yang berikut. Saya sangat bangga malam ini kita semua begitu aktif untuk bisa menyampaikan pendapat. Nah, kemudian bagaimana? Tujuannya adalah paradigma perubahan diri dalam kelas PJOK. Keterampilan guru dan keterampilan pedagogik. Keterampilan guru kaitan dengan keterampilan pedagogik yang berpusat pada peserta didik. Ingat teman-teman, semuanya sekali lagi mengarah kepada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Bagaimana pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Sesuai dengan maunya. Apa yang kesiapan belajar mereka, minat belajar mereka. Itu yang menjadi salah satu indikator utama untuk pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Kemarin mungkin kita juga dengar informasi simpang siur dan lain sebagainya terkait dengan bahwa pergantian menteri kita akan ada perubahan kurikulum. Tapi apapun itu kondisinya, sejauh ini kita masih tetap berpegang pada apa yang ada, pembelajaran kurikulum merdeka. Sebagai pelaksana tingkat paling bawah, sebagai guru kita tetap punya satu keyakinan untuk selalu menyukseskan semua yang diberikan. Itu menjadi kunci. Jadi kita tidak perlu meraba-raba, jangan sampai besok rubah lagi. Sebagai guru, besok rubah lagi, kita siap berubah di dalamnya. Sebagaimana kurikulum memang harus terus berubah karena ada perubahan orientasi pembelajaran dari waktu ke waktu, sebagai guru kita juga siap untuk berubah. Selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua yang menjadi inti juga dalam pembelajaran kita pada malam hari ini terkait dengan penjelasan tugas aksi nyata. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan penjelasan tugas aksi nyata, yang pertama itu Bapak Ibu, kita sudah mempelajari modul 1 dan 2. Nah, eksplorasi dari pemahaman kita di modul 1 dan 2 itu kita implementasikan dalam praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas. Nanti akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Jadi Bapak Ibu nanti buat sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dari RPP yang Bapak Ibu mereka buat itu, kita sama-sama bedah, kita sama-sama lihat. Kemudian dari RPP yang ada Bapak Ibu mereka mengajar,
Dan nanti akan bukti mengajar Bapak Ibu itu kita akan unggah sebagai bukti karya kita melalui PMM. Kemudian Bapak Ibu ingat, salah satu persyaratan utama dari kelulusan itu adalah minimal 2 kali tadi untuk tinggal dari pelaksanaan pembelajaran, tetapi yang paling penting adalah menyelesaikan tugas, terutama terakhirnya itu sampai pada mengunggah bukti karya. Itu pengantar awalnya terkait dengan tugas kita. Sebentar saya persilakan untuk teman-teman, hal-hal yang kurang dipahami ditanyakan memang, sehingga menjadi jelas untuk kita semua. Dan juga menjadi jelas untuk teman-teman supaya jangan ada, teman-teman jangan bingung. Ya, apa-apa saja yang menurut teman-teman masih menjadi hal yang kendala untuk teman-teman, silakan ditanyakan. Yang pertama, keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Jadi, bukti karya teman-teman itu adalah membuat RPP, kemudian melaksanakan, yaitu dengan video pembelajaran, dan mengevaluasi. Kita akan melihat bagaimana format asesmen otentiknya teman-teman siapkan. Format asesmen otentik, jangan pikir yang susah-susah. Ingat, asesmen otentik itu penilaian secara nyata, yang melibatkan kognitif, afektif, maupun psikomotorik, tetapi yang paling penting adalah melibatkan peserta didik dalam proses penilaian. Itu asesmen otentik. Jadi nanti kita sama-sama lihat. Kemudian, keseluruhan aspek tersebut diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan RPP atau modul ajar yang Bapak Ibu sediakan. Memuat rencana asesmen otentik tidak. Rekaman videonya, apakah video pembelajarannya sesuai tidak dengan langkah-langkah pembelajaran yang teman-teman susun. Nah, itu yang akan kita unggah di bukti karya. Yang berikut, rekaman berisi kegiatan pembelajaran awal, kegiatan pembelajaran inti, dan kegiatan pembelajaran akhir. Ya, maksimal 30 menit tanpa edit. Refleksi pembelajaran 5 menit dan testimoni peserta didik. Nah, ini perlu ada testimoni pembelajaran. Pastinya kamu tanya, nanti teman-teman pasti akan tanya testimoni seperti apa. Saya butuh, kalau sudah paham oke, kalau nanti memang butuh konfirmasi langsung, dipersilakan untuk teman-teman tanya untuk kita diskusikan. Dalam menilai aksi nyata, Bapak Ibu, fasilitator saya perlu memastikan bahwa ada kesesuaian antara RPP yang Bapak Ibu susun dan video yang diunggah. Jadi itu, sistematika yang Bapak Ibu susun dengan apa yang diunggah harus sesuai. Jangan sampai Pak Marianus, RPP yang dikirim adalah RPP passing atas dan passing bawah, tetapi materi ajar yang diajarkan di dalam pembelajaran adalah sepak bola. Tidak ada korelasinya. Harus sesuai dan juga sistematikanya sesuai dengan apa yang teman-teman buat. Rencanakan apa yang mau kita buat dan buat apa yang sudah kita rencanakan. Kira-kira seperti itu. Kemudian, teknis dari aksi nyatanya, Bapak Ibu sekalian, di sini disampaikan bahwa hanya ada satu bukti dari kemampuan, yaitu tindakan. Teman-teman sudah menunjukkan kemampuan yang luar biasa dari pembelajaran 1 sampai dengan sekarang, keaktifan teman-teman di tatap muka. Nah, sekarang kita buktikan dengan tindakan. Apa yang sudah kita pahami, kita buktikan dengan tindakan. Kemudian, moda pembelajarannya itu adalah penugasan mandiri, praktik pembelajaran berpusat pada peserta didik. Jadi, dia harus pembelajarannya luring. Langsung, tidak dalam pembelajaran daring. Saya yakin bahwa teman-teman semua kita juga dalam pembelajaran luring. Kalau misalnya teman-teman yang di SMP, SMA mau melakukan kolaborasi dengan blended learning, boleh. Intinya apa yang direncanakan, itu yang dikerjakan. Lalu ingat teman-teman, RPP yang dibuat juga bisa dari RPP yang sudah teman-teman unggah di modul 1.6. Tetapi ada tetapinya. Perlu ada penyempurnaan. Bagaimana asesmen otentiknya, format asesmen otentiknya juga wajib dimasukkan. Kemudian perencanaannya itu dibuat sedemikian mungkin. Ada diferensiasi yang sudah kita pelajari
semuanya harus masuk dalam pelaksanaan pembelajarannya itu. Oke. Sampai di sini saya mau tanya dulu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut. Tapi kalau ada pertanyaan tanya dulu supaya saya lanjutkan ke slide berikutnya, teman-teman tidak bingung. Ini penjelasan awal terkait dengan teknis ahli nyata. Oke, Kakak Agustina Olivia Mandala. Ya baik Pak, terima kasih. Tadi dijelaskan juga tentang waktunya tadi Pak Ya. Hanya 30 menit kah Pak tadi? Oh, di dalam teknisnya ini ada 30 menit. Tanpa editan. Iya tuh Pak Iya. Mohon Raisen itu mukanya kelihatan di kamera supaya kita semua bisa melihat dan mendengar. Selamat malam Pak Don. Jadi hanya 30 menit kah Pak? Tidak seluruh, tidak seutuhnya semuanya kah Pak? Saya komunikasikan dengan BGP. Kalau memang semua poin itu dimuat, bolehlah lebih dari 30 menit. Karena di sini menit maksimal pembelajaran, kegiatan inti pembelajaran. Hanya kegiatan kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit tanpa diedit. Berarti itu kegiatan inti pembelajaran kalau saya baca di sini. Bolehlah lebih dari 30 menit kan yang nanti kita unggah itu hanya yang kita unggah di bukti karya PMM, videonya itu juga dia tidak punya batas. Ya Pak? Nanti saya coba komunikasikan dengan orang BGP Kakak Ibu terkait dengan durasinya ini. Di dalam penjelasannya demikian. Tetapi kan untuk bukti karya kan mungkin di sini kan dia tidak pakem juga. Nanti kita komunikasikan. Kalau memang lebih dari 30 menit diperbolehkan, maka saya akan komunikasikan. Ya Pak. Terima kasih Pak. Siap Kakak. Sejauh kami punya itu kayaknya lebih saya punya. Nanti saya coba lihat di video pembelajaran saya yang sebelumnya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kakak. Sekarang kita lanjutkan. Kembangkan RPP atau modul ajar PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan seluruh alur rancangan desain pengembangan PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Jadi kita sudah belajar tentang backward design. Berarti kemudian dalam backward design kita sudah belajar tentang bagaimana pembelajaran itu harus dalam tujuan pembelajarannya harus memuat audience, behavioristic, kemudian condition, and degree. 4 poin itu wajib dimasukkan di dalam tujuan pembelajaran. Nah, saya pikir bahwa teman-teman nanti kita akan komunikasikan lebih intens. Bila perlu kita, kalau diperbolehkan, kita cari satu waktu untuk kita duduk dan kita siapkan kita punya aksi nyata secara bersama-sama, terutama di bagian perencanaan. Nanti di action di lapangan, teman-teman akan melakukan action sendiri-sendiri. Saya akan nanti kembali melihat dari bagaimana teman-teman. Kalau teman-teman mau kita duduk untuk kita susun kita punya modul ajar, oke, fine. Kita susun kita punya modul ajar secara bersama-sama. Kolaborasi penting untuk saya juga sepakat. Maksudnya dengan terkait dengan 4 poin tadi tuh, maksudnya biar kita duduk omong dulu ya, karena kita perlu memasukkan bagaimana backward design-nya, kemudian ABCD-nya harus masuk dalam TP-nya, kemudian bagaimana menyusun asesmen otentik dalam pembelajarannya, kemudian selanjutnya kita diferensiasi dalam pembelajaran juga minimal dilibatkan, karena kita akan muat ini di dalam bukti karya di PMF. Nanti kita cari waktu buat kita duduk bersama. Oh, nanti kita cari waktu supaya kita bisa duduk bersama. Gunakan salah satu model pilihan instruksional, mau pendidikan gerak, mau pendidikan model pembelajaran SEM atau model pendidikan kebugaran, bebas. Kalau mau pakai perencanaan yang sudah teman-teman susun di modul 1.5 juga tidak menjadi soal. Rasa apa mau merapat ke KKG Lema?
Siap kakak, terima kasih kakak Don dan teman-teman dari KKG 5 yang sudah pasti kita semua siap dukung. Kita kan semua sudah ada itu. Sangat siap kakak Don. Saya sebagai fasilitator sangat mendukung. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan berikut? Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Oh, Ibu Agustina lagi. Kakak Agustinus turunkan raisiannya mohon diturunkan dulu. Supaya jangan keliru. Oke, Kakak Agustinus diturunkan dulu. Baik. Untuk saya, untuk kegiatan selama ini, pada akhirnya intinya kita membuat suatu RPP yang baku, Pak. Dari kegiatan ini saya simpulkan bahwa pada akhirnya kita harus menyimpulkan membuat satu RPP yang baku. Yang mana kegiatan ini baru kali ini yang saya rasakan bahwa ternyata benar-benar kegiatan yang bermanfaat bagi saya, dalam arti bahwa selama ini kita belajar mandiri, Pak. Belajar mandiri. Jadi dengan kegiatan ini kalau bisa kita membuat satu EPP yang baku sehingga kita bisa terapkan kembali persatuan kita untuk menggunakan RP yang itu, Pak. Sehingga kita kembangkan dia punya TP-nya saja. Jadi alangkah baiknya seperti Pak sarankan tadi, kita duduk satu tempat untuk kita bahas dalam membuat RPP. Supaya itu sebagai pegangan kita kembali kepada satuan kita. Kita lapor pada atasan kita juga bahwa ini hasil dari kegiatan kami selama ini. Terima kasih Kakak Olivia, luar biasa. Selanjutnya Kakak Maria Goretti dulu. Terima kasih Adek. Saya melanjutkan saja, maksudnya kita duduk omong sama-sama, tetapi pasti maksudnya. Jangan sampai kita ke sana 2-3 orang. Lalu kita tentukan waktu juga yang pasti begitu. Kita mau datang karena begini, teman-teman, kita ini nih kan kita sudah mengerti, kita sudah besar semua, kita sudah orang tua semua. Jadi paling tidak kita sepakat waktu itu juga kita sama-sama datang, karena kasihan juga kita datang jauh-jauh hanya 2-3 orang saja toh. Oke. Itu dari saya kembalikan. Siap, itu kekhawatiran dari Kakak Eti, Kakak Don dulu, kita omong dulu sebelum saya lanjutkan petunjuk-petunjuk teknis lainnya. Silakan, Kakak Don. Terima kasih untuk teman-teman yang lain. Soal modul ajar atau RPP, kami di KKG level 5 itu kami punya modul ajar dan RPP itu secara apanya kami serahkan. Kami sudah buat dan kami sudah menyusun bersama. Tinggal saja kita merubah di situasi keadaan sekolah kita, kondisi sekolah kita masing-masing. Kalau teman-teman yang lain merasa bahwa silakan merapat ke KKG level 5. Kami sudah buat modul ajar RPP secara bersama dan seragam dan punya alur yang sama, dan perubahan tergantung pada situasi dan kondisi keadaan sekolah masing-masing. Jadi untuk membutuhkan waktu kita duduk bersama atau apa itu saya pikir ya kita buang-buang waktu aja lah. Oke, terima kasih Kakak Don. Pada prinsipnya apa yang disampaikan oleh teman-teman, saya berharap bahwa untuk satu RPP yang kita unggah sebagai bukti karya kita punya, yang dalam RPP itu selain kita unggah RPP-nya, tetapi juga kita unggah praktik pembelajarannya yang sesuai dengan RPP yang kita susun, yang memuat semua poin-poin yang ada di dalam yang sudah kita pelajari. Itu nanti kalau boleh kita cari waktu untuk kita duduk sama-sama. Sangat bagus kalau kita sama-sama, kita saling belajar. Kami lain juga belajar dari kakak-kakak mereka, juga belajar dari teman-teman yang lain, karena ada di sini yang dari SMP, ada yang dari SMA. Kita sama-sama untuk belajar untuk menyusun satu RPP yang baik untuk dipergunakan dalam praktik pelaksanaan pembelajaran di bukti karya kita di PMM. Selanjutnya Bapak Ibu, saya menyampaikan ada beberapa aspek penilaian.
ada beberapa aspek penilaian yang akan kita ambil terkait dengan bukti karya kita di PMM. Yang pertama itu adalah aspek terkait dengan mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Jadi ini menciptakan kenyamanan untuk lingkungan belajar, untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, interaksi yang berpusat pada peserta didik, pembelajaran harus interaktif, tidak monoton dari guru, kemudian pembelajaran, pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif. Ada pembukaan, ada aktivitas pembelajaran, ada pengembangan konten, umpan balik, waktu belajar akademis, ada pendampingan, kemudian strategi pembelajaran, menerapkan model pembelajaran berbasis model, dan ada penutup kegiatan. Dan di bagian perencanaan yang dinilai dalam perencanaan itu ada merancang asesmen otentik dan menerapkan asesmen otentik. Jadi di dalam proses pengambilan pembelajaran itu, teman-teman nanti akan unggah asesmen otentik yang teman-teman lakukan, baik itu dalam rancangan yang teman-teman buat itu diunggah, kemudian nanti harus ada testimoni dari peserta didik. Testimoni itu jangan pikir yang susah-susah. Testimoni itu gampang-gampang saja. Teman-teman bisa buat dalam bentuk kuesioner atau bisa dibuat dalam bentuk video. Yang mana dalam video itu menggambarkan terkait dengan misalnya testimoni anak-anak bahwa hari ini kami sangat senang belajar PJOK bersama Pak siapa, Ibu siapa, karena kami diberikan kebebasan untuk apa. Bapak Ibu memberikan pembelajaran karena disesuaikan dengan kesiapan belajar kami, sehingga kami sangat senang. Atau mau dibuat di dalam bentuk tulisan, baru difoto, lalu nanti digabungkan di dalam video pembelajaran yang sudah ada, tidak jadi suara. Intinya bahwa di dalam pelaksanaannya itu harus ada, dalam perencanaannya itu bukan hanya soal merancang, tetapi menerapkan. Jadi bukti menerapkannya itu yang mungkin nanti teman-teman bisa, kalau dalam bentuk testimoni, maka video testimoninya nanti digabungkan dengan video dalam bukti karya teman-teman itu. Tidak susah teman-teman. Yang kita pikirkan itu susah, tapi sebenarnya biasa saja. Yang paling penting adalah buat perencanaan yang matang dan lakukan pembelajaran sesuai dengan perencanaan. Itu saja. Kemudian yang berikut. Nah, setelah pengimplementasian pengembangan pembelajaran PJOK, Bapak Ibu sekalian, kita juga diminta untuk melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk. Jadi setelah kita mengambil video, lalu nanti kita akan buat refleksi seperti biasanya. Ada bagian refleksinya di aksi nyata, yaitu dengan misalnya kita buat refleksi dengan 3 tahap. Apa, so what, bagaimana, mengapa, dan bagaimana. Know what. Yang sudah dipelajari di modul 1 untuk membantu kita dalam persiapan refleksi. Kita menggali informasi, kemudian kita menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil, itu refleksi yang nanti akan kita isi. Kemudian bagaimana kita merencanakan perbaikan. Mengevaluasi dan merencanakan perbaikan. Jadi nanti ada refleksi yang kita buat. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan refleksi. Yaitu Bapak Ibu, kita dalam refleksi itu jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Jadi apa yang Bapak Ibu lakukan pembelajaran itu wajib dijelaskan. Jangan hanya deskripsi saja bahwa pembelajarannya adalah bola voli, tapi jelaskan inti pembelajaran bola voli yang Bapak Ibu berikan di sini apa. Saya melakukan diferensiasi. Awalnya saya mulai dengan backward design. Backward design itu adalah menetapkan tujuan pembelajaran. Maka di sini saya tetapkan dulu tujuan pembelajarannya apa.
Selanjutnya setelah dengan menetapkan tujuan pembelajaran, saya menentukan asesmen apa yang digunakan. Asesmen yang saya gunakan dalam pembelajaran ini asesmen otentik dengan melibatkan peserta didik dalam misalnya self assessment atau self dan peer assessment. Dipersilakan, bebas. Disesuaikan dengan apa yang teman-teman tuliskan, tapi bukan hanya menarasikan secara atau mendeskripsikan secara umum, tapi harus menjelaskan secara rinci. Kemudian dalam pembelajaran itu teman-teman, dalam refleksi teman-teman sudah tahu. Oh, yang saya lakukan ini kurangnya apa? Lebihnya di mana? Silakan deskripsikan secara jujur. Sampaikan peristiwa-peristiwa penting, lalu lihatlah ke masa depan, gagasan apa yang atau dari refleksi itu apa yang mau dilakukan perbaikan ke depannya. Itu terkait dengan poin dalam refleksi. Kemudian teman-teman, dalam rubrik penilaian itu ada beberapa format, ini kriteria penilaian diminta untuk disampaikan juga, karena di dalam bukti karya ini juga penting sekali. Salah satu bagian yang paling penting yang menentukan kelulusan kita selama anak tangga beberapa 2 bulan lebih, mau 3 bulan ini kita sudah berproses ini. Di Word itu kriterianya semuanya nanti saya akan kirim kepada teman-teman untuk diketahui. Kirim ke Ade semua. Ya. Semua langkah-langkah saya akan kirim, dan saya pikir di dalam LMS kalau kakak mereka buka juga pasti ada. Oh iya. Kalau misalnya kita mau kirim tugas refleksi di dalam LMS, pasti ada rubriknya. Tahap refleksinya apa saja, dia mengarahkan kita sampai yang paling kecilnya ada. Di tahap kuat ini peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajaran terkait aspek instruksional dan manajerial kelasnya. Seperti apa? Nanti kalau teman-teman di dalam itu saya lihat bahwa oh hasilnya ini baik, sangat baik, maka nanti saya akan isi berdasarkan refleksi yang teman-teman kirim. Kemudian di poin so what, itu peserta didik mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil. Ini juga sama, poinnya sama, saya akan lihat dan saya isi berdasarkan apa yang teman-teman tulis. Begitu juga di poin no what. Nah teman-teman, untuk lini masanya ini, pertama kita akan menyusun RPP, modul ajar, sesi persiapan aksi nyata. Itu yang pertama, kita susun RPP dulu. Kemudian setelah kita susun RPP, rentang 8 hari efektif setelah persiapan, kita akan upload RPP modul ajar dan video pembelajaran. 1 minggu kita diberi kesempatan untuk menyusun setelah selesai susun itu. Lalu setelah itu kita melakukan refleksi penyusunan aksi nyata di hari ke-8. Setelah 8 hari penyusunan aksi nyata, kita buat refleksinya. Jadi setelah kita menyusun RPP, kita akan melakukan penyusunan aksi nyata, pembuatan video pembelajaran, penilaian karya nyata, dan refleksi. Jadi teman-teman, kalau yang misalnya teman-teman yang mau buat video UKIN pembelajaran, boleh digabungkan dengan itu. Kalau memang bisa disatukan, menurut teman-teman, oh bisa. Tapi ingat, kalau teman-teman video pembelajarannya harus berhubungan dengan aktivitas gerak. Karena di dalam itu harus ada prakteknya. Jangan ada pembelajaran yang di kelas saja. Bukan hanya materi saja. Ya. Kalau diboleh sebaiknya dengan pembelajaran di luar kelas. Lalu juga di sama, yaitu kami dari kelas. Sampai di sini ada yang mau tanya dulu. Ada yang mau tanya? Oke, Kak Eti, silakan. Ya, Ade, terima kasih. Ini bukan pertanyaan juga, tetapi terkait dengan kita buat modul ajar itu memang kita sudah pernah buat. Hanya di sini ketika kita buat modul ajar sekalian dengan aksi nyata. Ini aksi nyata ini kan kita baru pertama kali kita buat. Maka
kalau menurut saya itu seperti yang tadi kita sudah omong itu, biar kita duduk sama-sama supaya kita omong badan baik-baik dulu tentang kita menyusun modul ajar yang oke, biar aksi nyatanya juga kita lebih tahu lagi begitu. Soalnya ini baru nih, jadi harus kita sama-sama dulu lah deh kalau saya itu. Kalau teman-teman yang lain tidak mau, saya cari Moe supaya kita duduk kasih omong dulu. Oke, baik. Terima kasih Kakak Eti. Kakak Eti punya pemikiran yang bagus. Saya begini teman-teman. Aksi nyata yang kita unggah di PMM itu bukan menjadi konsumsi kita sendiri. Beda dengan yang kita unggah di LMS. Iya. Di LMS hanya kita dan kementerian. Iya. Tapi yang kita unggah di PMM, besok misalnya guru di Momere sana, dia butuh referensi tentang pembelajaran. Misalnya Kakak Don punya, lempar turbo misalnya. Dia butuh referensi pembelajaran lempar turbo, dia akan ambil aksi nyata yang sudah ditelaah di PMM oleh fasilitator. Dia akan ambil itu aksi nyata, dia akan ambil Kakak punya modul ajar untuk menjadi referensi untuk dia. Karena sudah kita kirim di PMM. Nah, bagaimana kalau yang kita kirim di PMM itu, kita tidak butuh yang sempurna sekali, tetapi minimal apa yang kita kirim di dalam bukti karya kita punya, kita pahami, dan minimal memiliki nilai atau hal baik yang bisa diambil oleh orang lain. Jangan sampai kita kirim ke sana, yang dia dapat, yang sudah ditelaah di PMM, nyatanya bahwa yang kita kirim itu juga 11-12 juga dengan yang dia bisa buat sendiri di situ. Karena dalam artian begini, dia membutuhkan sesuatu referensi yang baik. Ternyata referensi yang kita kirim, karena itu bukan hanya teman-teman yang butuh referensi, orang pakar pendidikan, orang yang ahli tentang pendidikan, mereka juga akan buka dan mereka lihat, oh ternyata si Ibu Maria Goretti ini ada guru-guru olahraga yang bagus yang biasa menyusun dia, mereka akan lihat, oh, bagaimana Ibu Maria Goretti menyusun satu modul ajar lucu sekali di sini. Ini guru di mana ini? Timur. Di Timur ya, memang amati, modifikasi dan tiru dan terapkan, tapi tiru dan diterapkan, tapi sepertinya mereka tidak mengamati, tidak memodifikasi, ambil dan kirim. Nah, itu kan juga artinya bahwa apa yang teman-teman kirim itu juga harus menjadi kebanggaan untuk teman-teman dan juga kebanggaan saya sebagai fasilitator, juga kebanggaan teman-teman sendiri kan. Ya, kalaupun kita capek, tapi yang kita unggah ini yang paling bagus lah menurut kemampuan kita semua begitu. Iya, Kakak Don, saya persilakan. Oke, terima kasih. Saya tidak menanggapi atau membatasi usulan dari Ibu Eti. Tapi di sini saya melihat bahwa konteks kegiatan kita pada kesempatan ini atau PKG ini adalah proses untuk pembelajaran. Benar. Jadi kita jangan takut bahwa apa yang kita buat belum sempurna. Itu kita jangan takut. Ini kan proses pembelajaran, kegiatan pelatihan kita untuk menjadi seorang guru PJOK yang baik. Jadi hal-hal yang kita buat, itu kita jangan takut. Buat apa adanya sesuai dengan apa yang kita buat selama ini. Tinggal ada orang, ada fasilitator atau orang yang lebih mahir di bidang kita. Mereka memberi masukan, oh yang kita buat ini, oh masih keliru, harus begini, harus begini. Harus begitu. Jangan kita berpikir bahwa kita berbuat dalam kegiatan yang sempurna. Itu tidak perlu. Benar sekali, Kakak. Kita buat apa adanya sesuai dengan pemahaman kita. Intinya sudah mencapai kesegaran dan kebugaran jasmani. Kita jangan takut tentang sempurna atau tidak punya modul ajar atau RP. Buat apa adanya. Sehingga yang belum sempurna yang kita buat, tinggal saja kita mendapat input dari fasilitator atau orang yang lebih berpengalaman di bidang ini. Kita jangan tertawa, kita tidak perlu lagi untuk badan untuk susun modul ajar atau susun RP bersama, tidak perlu.
Oke, terima kasih dulu itu. Yo. Saya juga sip saja Pak Don. Hanya yang lain toh, maksudnya kita juga saling. Coba kita saling berbagi. Baik Kakak Eti, Kakak Don, apa yang disampaikan Kakak Don benar adanya. Artinya bahwa selama pelatihan kita sudah sampai di penghujungnya, yaitu sebaik-baiknya sepengetahuan dan laiknya itu adalah yang paling baik adalah ditindakan. Artinya bahwa satu tindakan, karena di sini dituntut dari kementerian bahwa setelah selesai kita mempelajari semuanya, terakhirnya itu adalah bagaimana kita menghasilkan sebuah aksi nyata. Aksi nyata ini bukan hanya ini, setelah video pembelajaran, mungkin teman-teman juga nanti akan membuat aksi nyata lain lagi, ada aksi nyata lain lagi, nanti kita akan buat modul P5. Modul P5 itu nanti kita rancang secara bersama-sama dalam diskusi kita punya, kita akan rancang modul P5. Modul P5 yang berhubungan dengan PJOK. Dan itu bisa menjadi dokumen kakak-kakak mereka ke depannya. Ketika di sekolah Kakak Don, kalau misalnya Kakak Don atau Kakak Eti di sekolah mama tua bilang, ini P5 ini bisa diintegrasikan dengan pembelajaran PJOK tidak? Ibu Eti bisa susun tidak? Ibu mama modul P5 sudah siap. Kalau mama mau kita siap selenggarakan siap. Betul. Saya sudah siapkan. Dari itu nanti. Jadi bukan bukti karya kita punya bukan hanya itu, tetapi masih ada beberapa bukti karya lain yang juga nanti tentunya bisa kita unggah dan menjadi nilai tambah kita di PMM kita punya. Jadi untuk soal nanti kita berkomunikasi seperti apa, kalau memang teman-teman menghendaki bahwa kita nanti duduk satu hari untuk merancang bersama-sama, it's okay. Kalau teman-teman bilang, Kakak Fasil, siap 1x24 jam untuk kami telepon untuk persiapan perubahan perbaikan kami punya RPP juga siap. Saya menyesuaikan teman-teman nanti dikondisikan di grup. Oke. Bayar deh. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke poin berikut. Nah, kita sebenarnya diskusi dan tanya jawabnya di sini, tapi kan saya lihat materinya padat. Saya bilang tanya memang, jangan sampai nanti kita lupa ada yang terlewatkan. Ternyata kita sudah bisa diskusikan tadi, sehingga tidak perlu ada lagi diskusi, karena kita sudah diskusikan dari beberapa tayangan slide, kita langsung lakukan pertanyaan. Beberapa tayangan slide, kita langsung buat pertanyaan. Sehingga diskusi kita saya pikir bahwa cukup. Kalau ada hal-hal yang kurang, nanti ditanyakan. Saya minta satu orang saja bisa membuat refleksi untuk pembelajaran kita hari ini. Satu saja mewakili teman-teman yang lain untuk membuat refleksi pembelajaran kita hari ini untuk kita tutup kegiatan kita punya. Sebelum kita tutup kegiatan kita punya. Satu orang saja, cukup 1 atau 2 menit, boleh. Terkait dengan kita sebagai guru PJOK. Kakak Maksi malam ini saya lihat kurang bersuara, mungkin capek pulang wasit final tadi tuh, jadi masih lengkap dengan pakaian wasitnya tadi itu. Jangan bicara sih. Betul ya. Sekarang Kakak Maksi punya kesempatan untuk menutup refleksi kita hari ini dengan, karena Kakak Maksi sebagai wasit partai final hari ini, jadi kami minta bisa menutup refleksi kita punya pembelajaran hari ini. Baik, mungkin ini yang mulai dari tadi saya bergabung saja ya. Yang pertama, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Setelah mendengar materi yang diberikan dari tadi, kelihatannya untuk kita saling mendengar itu sudah semakin berkurang. Kenapa saya katakan demikian? Karena omong ini tidak pakai etika lagi. Angkat tangan kah, atau kasih kode lain seperti apa, itu juga tidak ada lagi. Nah, itu yang pertama. Terus yang berikut, dalam menyampaikan informasi atau pemahaman yang kita dapatkan itu,
tolong kita yang lain itu bisa mendengar dan menyimaknya dengan baik-baik dulu baru kita bisa lanjutkan. Terus berkaitan dengan materi, segala sesuatu yang diberikan tadi itu sudah sangat bagus sekali. Butuh ketelitian dan keseriusan dalam menanggapinya, baik dalam bentuk tugas atau informasi yang lainnya. Dalam hal ini, jawaban dari setiap pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Fasilitator kepada kita peserta. Mungkin dari saya itu saja dulu, kurang dan lebihnya saya kembalikan. Oke, terima kasih Kakak Maksi. Kita berikan tepuk salut untuk Kakak Maksi, luar biasa. Saya menganggap bahwa pembelajaran kita hari ini sangat luar biasa karena teman-teman sangat aktif berdiskusi, luar biasa sekali soal sistematikanya seperti apa. Itu menjadi catatan untuk perbaikan kita dalam pembelajaran kita ke depan. Tapi sangat luar biasa untuk diskusi kita hari ini. Saya berharap bahwa apa yang sudah menjadi diskusi, sebelum saya tutup, saya tanya dulu teman-teman, siapa yang belum mengerjakan tes akhir? Saya, Ya, yang mengkonfirmasi hanya dua, Pak Ahmad dengan Pak Andre. Teman-teman yang lain sudah semua? Saya punya sudah. Sudah, Pak. Saya pun sudah, Guru. Saya belum berani karena tugas awal belum kerja itu, jadi tugas akhir saya belum berani. Tuhan Allah, orang bilang langsung kerja tugas akhir. Tidurnya nggak terlalu. Tugas belum kerja kau. Nanti lagi 3 orang kan? Sama Kita ngomong dulu. Oke, Kakak Loren silakan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya baru menangkap kalimat yang disampaikan oleh Pak Maksi tadi. Kalau tugas awal belum kerja, maka tugas akhir belum bisa dikerjakan atau takut. Saya mau tanya tadi nih, tadi malam kita sudah sama-sama mengerjakan tugas akhir. Nah, itu tugas awal tuh kira-kira bagaimana Pak Fasil? Karena tadi malam saya sudah mencoba untuk akses itu tugas akhir, tugas awal, tapi belum bisa dibuka karena masih dikunci itu. Oke. Jadi mungkin ada solusi atau masukan dari Pak Fasil, mohon pencerahannya. Terima kasih kan. Oke. Saya kembalikan. Soal tugas awal itu dia tidak ada penilaian karena berhubungan dengan tes kemampuan awal. Tes kemampuan awal. Kemarin saya sudah coba komunikasikan dengan Ibu Regina. Ibu Regina menyarankan untuk mengerjakan Ibu admin kita punya, kerjakan saja tugas akhirnya. Dan tadi saya sudah sampaikan Ibu Regina, ternyata kita juga belum masih ada beberapa peserta. Tadi malam di jam 11 lewat itu listrik mati, saya sempat kontak Ibu Regina. Saya bilang, Ibu kami listrik mati, teman-teman di daerah tengah mati. Sehingga mohon apa solusinya. Pagi saya kirim juga yang Ibu Tevela punya gangguan servernya itu, juga saya kirimkan. Jawabannya adalah tolong list nama-nama pesertanya untuk nanti dia buka. Sehingga saya pastikan dulu teman-teman, Kakak Anton Liwun sudah kerjakan atau belum tugas tes akhirnya? Saya coba cek di LMS apakah saya bisa lihat. Kalau saya bisa lihat maka saya coba cek sehingga nanti sebentar saya kirim, teman-teman dapat informasi. Saya berharap bahwa setelah ini teman-teman masih menyelesaikan tagihan-tagihan yang belum diselesaikan. Sehingga menunggu saya konfirmasi dengan Ibu Regina. Kalau Ibu Regina buka sampai jam 12 malam, maka teman-teman tolong selesaikan. Oke. Oke, Kak. Mungkin dari... Kalau saya punya tidak bisa, Kak Ade. Ibu Eti punya tidak bisa, karena Ibu punya selesai, Ibu Eti belum menyelesaikan soalnya. Jadi tidak bisa dibuka, dikasih akses. Kasihan sekali. Nilai 0 nih berarti. Tidak apa-apa. Itu bukan menjadi... Itu hanya untuk mengukur kira-kira capaiannya seperti apa, hanya itu sebatas. Tapi kan capaiannya kan bukan hanya soal di tes awal dan tes akhir ini. Penilaiannya kembali. Iya, Kakak Don silakan, mungkin ada tambahan, silakan. Sebelum kita tutup. Saya to the point saja apa yang dipertanyakan oleh Pak Fasil tentang
refleksi pembelajaran kita malam ini. Jadi refleksi saya pada malam ini, pembelajaran atau kegiatan pada malam ini adalah konektivitas antara administrasi dengan pelaksanaan dari administrasi itu sendiri, dan ditunjukkan dalam bentuk dan kita tidak perlu omong-omong yang lain yang saya pikir itu administrasi dan apa yang kita buat itu dengan dokumen administrasi atau tidak. Itu dulu. Kita jangan omong yang lain-lain tentang huru-haranya pertemuan kita, itu tidak penting. Saya pikir itu namanya wajar saja dalam sesi diskusi dialog kita, itu biasa-biasa saja. Oke, terima kasih. Selamat malam. Oke, baik. Terima kasih Kakak Don, Kakak Maksi, Kakak Lorenz, Kakak Eti, teman-teman yang lain semuanya. Kita sudah sampai di penghujung. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sesi diskusi kita malam ini menurut saya yang terbaik dari semua sesi-sesi diskusi sebelumnya. Karena saya melihat teman-teman lebih aktif, lebih semangat, baik itu melalui kolom chat maupun dalam diskusi di ruang virtual. Luar biasa. Selanjutnya teman-teman, saya tekankan sekali lagi untuk teman-teman yang belum mengerjakan tugas, saya komunikasikan dengan Ibu Regina dan siap terima informasi di grup untuk diselesaikan. Kemudian sebelum kita tutup kegiatan kita dengan doa, ada satu pantun untuk kita semua. Saya sampaikan pantunnya, saya minta teman-teman untuk jawab. Cakep. Ya. Ada jarum yang patah? Cakep. Jangan hendak langsung cari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Menjawab apa yang sudah luar biasa. Don dan Kakak Maksi. Tepuk tangan lu, aplaus untuk Pak Fasilitator pantun yang luar biasa. Pergi tidak kelihatan aksi. Hendak. Yang mereka kita juga harus siapkan pantun untuk Fasil. Bersama juga yang hebat ini selalu di hatiku dan terinspirasi. Amin. Pak Fasil. Terima kasih banyak untuk ruang kolaborasi kita malam ini. Saya merasa sangat berbangga punya teman-teman sekalian di ruang kolaborasi yang begini aktif. Saya minta satu orang tutup kita dalam doa. Kakak Don kembali tunjuk satu teman kita untuk bisa menutup kita dalam doa untuk mengakhiri. Saya kalau soal doa itu saya lebih mendengar dan banyak. Jadi saya punya adik. Saya kira. Ampun. Kak Marianus bisa tutup kita dengan doa. Kakak Marianus ada di dalam room ini masih segar bugar, napas masih luar biasa. Bisa memimpin Pak Marianus, saya kira bisa memimpin kita dalam doa penutup. Habis itu kasih menyala kamera supaya kita lihat muka sedikit kok, 1 minggu lebih. Malam tidak nyenyak ya. Bapak Ibu guru hebat, kita nyalakan kamera supaya kita bisa melihat kondisi dan keadaan sekitar Bapak Ibu guru. Kita doa dulu habis itu kita lihat sedikit toh. Marianus, saya kira pimpin kita dalam doa. Lihat apa ya? Lihat muka leko. Ya ruak donatus pepes minum tanah pak mewati mepet. Udah netral. Hai. Masih banyak botol tuh. Pak Marianus kayaknya ada keluar ini. Mereka mungkin lagi persiapan. Pak Maksi. Oke, Kakak Maksi, silakan Kakak Maksi tutup kita dengan doa. Saya berharap ketua kelas punya suara doa baru. Ayo, Pak Maksi pimpin kita dalam doa sebelum kita tutup kegiatan Marilah kita berdoa. Izinkanlah saya berdoa menurut ajaran Katolik. Berdoa mulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Tuhan Allah Bapa di surga, syukur tak terhingga kami haturkan kehadirat-Mu atas penyertaan-Mu selama proses pelaksanaan kegiatan kami pada sore hari ini hingga malam ini.
Kami mohon tuntunlah selalu, dan apa yang kami dapat ini Engkau dapat berikan jalan petunjuk agar kami dapat melaksanakannya dengan baik. Sertailah juga kami untuk tidur malam ini agar besok pagi kami dapat melanjutkan aktivitas kami sebagaimana biasanya, baik dan lancar. Nama Tuhan kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Amin. Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam. Oke teman-teman, mohon Terima kasih, dinyalakan Pak Pastor. kameranya untuk saya. Uskup mati. Menggila. Screenshot. Oke, nyalakan kamera. Oke, Ibu guru hebat, nyalakan kamera. Nononin kamera Papa terus senawahan. Kakak Don saya tidak omong karena saya lihat langsung. Oke, nyalakan kamera, sabar saya sementara Makasih hentikan berbagi. Saya hentikan berbagi dulu teman-teman ya. Kasih. Oke. Hentikan dulu. Sementara Kamu. Pasti kalau berbagi juga. Tuh bergabung tuh ada nih. Kakak, Papa saya stop rekaman dulu. Setelah ini kita bisa lanjut ke sesi diskusi. Mungkin ada hal-hal yang mau dibicarakan, bisa kita bicarakan di rumah.